Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Parisi. Di sini saya akan mereview kembali materi ke-12 tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Filsafat hukum Islam. Divine law dan man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai identitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana dapat kita pahami pula dari kutipan yang sudah ada pada konsep hukum menurut usul fikih. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa, supranatural and extraordinary karakter. Ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama yang menegaskan kembali kewajiban setiap hambanya untuk taat kepadanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang ditunduk kepada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Karena ada alasan itu, hukum dalam pandangan pemikiran muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Etimologi hukum Islam dengan pembangunan hukum Islam dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita jauh lebih membahas tentang persoalan tersebut, sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Agar kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis atau bisa disebut living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem ini sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri. Yang satu, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, adalah bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah, dan nilai. Yang kelima adalah responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia secara sarana dan prasarana. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang punya teks tertulis dalam bidang-bidang yang cakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatannya yang diperlukan dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dan terima kasih.